Kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi. Bersama aku Ara, aku Atika. Nah, jadi teman-teman, jadi sobat Mandawangi, di siang hari yang terik-terik ini sekali ya, gimana kabarnya Kakak Atika? Alhamdulillah ya, walaupun udah siang tapi puasanya tetap semangat. Masya Allah. Kalau Kak Ara gimana ya? Alhamdulillah, aku juga tetap semangat nih ya puasanya. Walaupun nih suaraku agak serak-serak, aku menahan haus, menahan lapar, tapi anti mokel-mokel klub kan. Iya Kak. Nah, jadi sobat Mandawangi, di siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Yang sangat spesial sekali. Siapa tuh? Kasih clue dong Kak. Kasih clue. Jadi cluenya adalah tamu kita ini pernah tampil di salah satu acara Mandua Banyuwangi. Iya, acara besar. Siapa tuh? Langsung saja nih ya Kak. Iya. Ya. Langsung saja kita sambut Ki Davin. Halo. Sopan banget nih ya gini-gini. Mumpung bulan Ramadan ya. Iya, puasa-puasa ya. Mumpung puasa ini ya. Boleh dong perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Davin Syanahan. Saya kelas 11 Sosum 1 dan saya beralamatkan di Jajak Banyuwangi. Wih, dijajak. Orang jajak nih. Orang Jajak nih. Keren banget ya, masih kelas 11 udah Jadi dalang. dalang. Udah jadi dalang. Iya. Nah, tadi aku belum tanya-tanya kabarnya Kak Davin nih. Gimana Kak Davin? Puasa-puasa begini. Puasa-puasa ini rasanya aduh ya kadang lemes, kadang juga fit gitu ya. Tapi kita harus selalu fit. Harus selalu Iya. fit. Iya. Gak mau mokel kan? Enggak. Anti Kita mokel. anti. Anti mokel. Harus tetap semangat anti mokel. Sobat Anti Mandawangi mokel. juga tidak boleh mokel. Mokel club. Iya. Karena ini kan udah siang-siang nih ya Kak. Aku nggak mau nih kalau kita basa-basi terus Ya, nanti jadi capek, tambah haus ya nanti, lemas. Kak. Kita langsung saja bertanya-tanya kepada Ki Davin. Wah, tanya apa nih? Apa nih? Apa Jadi ya? aku tuh penasaran banget ya. Aku manggilnya Kak Davin aja deh. Aku penasaran banget nih ya sama Kak Davin ini. Iya. Pertama kali, coba dong ceritain pertama kali prosesnya Kak Davin ini bisa menjadi dalang itu bagaimana? Itu pertama karena hobi sih, hobi dari kecil kan apa ya? Umumnya anak-anak kecil dulu kan suka bermain mobil-mobilan, bermain game gitu kan. Kayak aku tuh dulu nggak tertarik kayak main gitu-gituan. Jadi kayak di lingkungan itu sudah lingkungan seni gitu. Jadi kayak mbah itu dulu kan juga pelaku seni. Jadi mungkin itu sih faktor itu dari lingkungan. Jadi benar-benar udah punya ketertarikan sendiri gitu ya, Iya. berbeda dari yang lain. Tapi Iya. itu benar-benar dari kecil Kak udah belajar dalang. Kalau belajar dalang sih itu baru-baru ya. Kalau dulu itu cuma mainan, kayak wayang itu kayak mainan gitu loh, mainan. Itu dari umur berapa Kak? Dari berapa ya? Dari pokok kecil masih kecil segini, banget, kecil kecil segini. Baru lahir nih, kecil segini. Baru brojol ya? baru lahir udah ngedalang gitu. Iya udah megang wayang gitu. Ya seperti itu. Tapi kan Kak Davin ini aku tuh sering banget lihat kayak kalau ada event-event udah 2 kali nggak sih ya, yang dulu itu waktu kelas 10 Kak Iya. Davin juga jadi Iya. dalang. Iya, itu. Terus yang Manfest ini juga jadi dalang di Jadi dalang. pagelaran Pagelaran budaya. budaya, betul. Sebelumnya Kak Davin ini cuma jadi dalang di event-event sekolah aja atau juga di luar? Kalau itu sih baru-baru aja ya kalau di luar. Jadi dari segi apa ya namanya jam terbang itu masih kurang. Jadi aku masih barusan itu wayang beneran nggak mainan itu, jadi masih baru ini, masih dari kelas 10 masih masuk man ini baru belajar bermain wayang beneran. Oh, berarti yang tampil waktu kelas 10 di aula itu perdana. Itu perdana. Itu gimana perasaannya Kak pertama kali berani untuk tampil Berani langsung? tampil di depan. Ya jujur sih agak nervous ya. Iya. Agak dag digdug. Sebelumnya kan belum pernah dalang di depan umum, masih belum pernah. Jadi
Yes. Tapi langsung- Bercampur aduk. Ya, tapi langsung diberi kepercayaan buat tampil di Yes. acara tersebut. Kak Atika nih mau tanya-tanya apa? Masa dari tadi diam aja Kak Atika? Kak Atika lemes ya puasa ya? Iya Lemes nih. ya? Ini udah siang ya. Iya. Boleh dong tanya-tanya ke Kak Davin. Ada nggak cerita lucu atau apa ya selama belajar ngedalang itu proses belajar? Cerita lucu ya. Apa ya? Atau kalau nggak waktu tampil deh, waktu Iya. tampil dalam. Ya apa ya? Jujur untuk pertama kali ini jujur apa ya? Cerita Ini kalau lagi puasa-puasa mikirnya makin lama. makin lama karena lemes ini. lupa teks, lupa naskah. Oh, lupa Jadi naskah. kalau di depan kan langsung Iya. depan itu wis kosong. Ya juga ada kadang ada naskahnya sih. Nah itu jadi kayak apa ya lupa gitu, kayak iya, bingung, iya. Oh. bingung gitu. Terus akhirnya gimana dong itu? Akhirnya ya apa ya Improve. improve aja ya. Emang Improve. harus pintar-pintar ya Kak Iya, kalau kayak gitu. betul. Iya. Dalang itu harus pintar bikin cerita, bisa mengolah suara, mengolah cerita itu menjadi baik seperti itu. Kayak gitu cerita-cerita yang ditampilkan itu udah gimana ya? Kayak udah ada sendiri atau kita bisa mengkreasikan? Ya, kan cerita pada wayang itu ada dua, yaitu cerita baku dan cerita carangan atau cerita yang bisa dikreasikan gitu. Oh. Jadi gitu. Kalau cerita baku itu sudah ada bukunya, sudah dicetak gitu. Sudah baku, sudah Udah nggak bisa diubah lagi. Nah, juga ada cerita ini yang bisa dikreasikan. Jadi dalang itu bisa membuat yang namanya sanggit. Sanggit itu adalah cerita baku yang kemudian diolah lagi sesuai dengan apa ya, kayak lingkungan gitu, perubahan kayak diubah dari itu apa sih namanya itu, aduh lupa puasa nih. Puasa. Diubah sesuai dengan Kreativitas kita. kreativitas si dalang itu sendiri, juga permintaan dari, kalau sekarang kan permintaan dari tuan rumah, Oh. penanggap Oh, yang gitu. nanggap. Ya. Kalau yang kemarin di Manfest itu termasuk cerita yang itu apa? Carangan. Carangan yang ekoloya itu ya. Ekoloya itu sebenarnya cerita carangan, cuma kan ditambah-tambah dan dikurang-kurangi gitu. Oh. Untuk menyesuaikan tempat kan ini kan tempatnya di sekolah, di madrasah. Jadi mengambil cerita ekoloya itu karena ekoloya itu adalah seorang kesatria yang ingin berguru kepada guru Dona, namun ditolakkan itu ceritanya, ditolak oleh guru Dona. Kemudian dia belajar sendiri, membuat sebuah patung guru Dona untuk dia bisa belajar ilmu memanah. Oh. Jadi terus dia ketahuan oleh guru Dona. Terus akhirnya dia sebagai syarat dia sebagai murid guru Dona, jadi dia memotonglah itu jari-jari dia sebagai tanda kasih. Dia sebagai muridnya guru Dona, seperti itu. Jadi kan cocok sih dengan cerita untuk sesuai dengan Iya, di sekolah nih ya. ya. Kemarin Kak Atika lihat nggak? Nonton nggak? Nonton dong Kak, keren banget Kak. Aku kemarin nggak sempet nonton Kak, soalnya Oh. aku kemarin Sibuk ya Kak? Iya, aku kemarin jadi MC kan, jadi di samping gini. Tapi aku lihat tuh Kak Davin Iya. ada di samping gitu, sama siapa? Ki Shiva. Kisifa. Ki Shiva. Itu juga yang mengajariku sebagai guru lah. Oh, halo Ki Shiva. Hari Kisifa mungkin kalau melihat ya. Tapi kalau semuanya tampil-tampil di luar gitu, itu juga sama Ki Shiva. Ya, Oh. itu kan yang mengenalkanku dengan dunia wayang itu. Jadi belajarku berawal dari situ, dari Kisifa itu. Oh, dulu itu Kak Davin ikut sanggar. Ya, ikut dulu waktu kecil itu diikutkan sanggar. Jadi
ya sedikit lah bisa memainkan wayang. Kan dulu cuma diajari dasar-dasarnya saja, seperti itu. Kan sama lihat di internet sih, di YouTube dulu kan banyak gitu. Hingga akhirnya bisa tampil di banyak-banyak acara nih Kak. Acara ya. besar ya. Betul. Oh iya Kak, kan di zaman yang udah modern gini, gimana caranya Ki Davin? Ya, Dia Ki peka Davin. ya. Dia peka. Kak aja, panggil Kak aja. Di era modern ini, gimana caranya Kak Davin untuk memperkenalkan budaya wayang ini kepada generasi sekarang? Dengan kita branding sih di sosial media kan, karena zaman kita sudah maju. Terus kita juga menyesuaikan cerita sesuai dengan zaman sekarang. Jadi seperti itulah, mungkin dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak muda. Anak zaman sekarang ya, Iya, Gen Z Gen Z gitu ya. apalagi itu. Iya, iya. Soalnya tuh aku sering banget ya Kak. Sorry. Waktu sama teman-temanku itu waktu lihat wayang, mereka tuh kayak nggak paham sama Iya, alur ceritanya. iya, bener. Karena pakai bahasa Jawa juga. Bahasa Jawa yang kuno, bahasa Jawa yang tinggi gitu. Iya. Jadi ya menurutku sih itu, kita menyesuaikan ceritanya sesuai dengan zaman sekarang, sesuai dengan apa yang dimengerti oleh anak-anak Gen Z itulah. iya. Sama Gen Z. kemarin itu yang waktu di Manifest itu kan lagu-lagunya kayak Iya. dimodifikasi gitu Modifikasi ya. kan kayak pernah dengar itu Iya, lagu-lagunya. jadi makin menarik. Nah, seperti itu. Terus aku tuh penasaran ya Kak, aku juga kayak kalau nonton wayang tuh nggak terlalu paham sama tokoh-tokoh wayangnya gitu loh Kak. Kak Davin tuh ada nggak sih tokoh favorit, kayak tokoh wayang favorit gitu, ada nggak? Kalau tokoh favorit sih kayaknya apa ya? Kayak kamu kenal Werkudara nggak? Aku pernah dengar tapi aku nggak tahu yang Iya. mana. Pandawa. Iya, tahu, tahu. Tokoh Pandawa itu favorit sih, karena badannya besar gitu. badannya besar. Karena badannya besar ya. Besar juga kuat, juga apa ya? Taat dan patuh kepada orang tuanya. Oh. Semoga saja saya seperti itu. Dan Kak Davin aja, semua sobat Mandawangi harus seperti itu. Harus seperti itu. Wow. Ya itu sih. Apalagi nih? Apalagi? Gimana nih? Aduh, bahasa-bahasa nih. Masak-masak bahasa bingung nih. Oh iya, yang kemarin itu yang waktu gladi bersih. Ya, Ya sampai malam ya. Kak Davin ikut juga. ikut. Oh, iya dong. Pasti ikut lah. Ikut lah, udah lah. Apa? Iya, yang gladi bersih. Ya, benar. Itu benar sekali, karena kan juga ini apa ya, kayak teman-teman dari gamelan itu kan ini masih perdana lah maksudnya. Baru pertama kali Baru banget. pertama kali memegang, ada yang baru pertama kali memegang. Jadi untuk latihan itu bisa sampai sore, sampai malam gitu, dari pagi malam. Buat ngajarin mereka Iya, gitu buat ya. ngajarin mereka sampai akhirnya ya bisa seperti yang ditampilkan kemarin gitu. Keren banget sih. Aku kemarin kayak lihat bener-bener bangga banget. Bangga. Aduh. Bangga. Maaf ini. Bangga banget. Gimana Kak? Udah bunyi nih dari tadi. Ya. Aku taruh cepet kali ya. Jadi aku kemarin tuh waktu habis nge-MC itu kayak lihat mereka bangga banget. Jujur kemarin ada yang nari juga ya. Iya, ada. Itu kan perpaduan dari berbagai ekstra yang ada di Mandawangi. Jadi kayak gamelan, karawitan itu, drum band, terus ada teater, ada tari, ada musik dan seterusnya. Jos banget, keren banget. Sumpah kemarin itu benar-benar amazed banget, bangga banget sama teman-teman karena aku juga ngelihat mereka itu tiap sore benar-benar habis pulang sekolah langsung latihan. Iya, Sampai betul. malam-malam. Sampai malam-malam, sampai sore-sore seperti itu. Itu latihannya dari kapan Kak? Itu dari Desember Udah akhir lama bulan. ya? Akhir bulan. Setelah berapa ya? Seminggu setelah kita liburan Natal itu. Langsung kita getkan pelatihan. Tapi sebelumnya tuh udah dikasih pemberitahuan belum kalau bakalan tampil di Manfest? Sudah. Jadi teman-teman sudah mengetahui bahwa mereka akan tampil di Manfest itu. Oh. Jadi
ya sebelumnya kan sudah diajari beberapa lah yang akan keluar, nggak semuanya gitu. Jadi biar mereka itu ngerti lah cara menabuhnya gitu. Keren banget ya kak. Iya, jadi Membuahkan benar-benar hasil yang baik gitu. Iya, Ya. jadi benar-benar udah dipersiapkan dari Jauh jauh-jauh hari. Jadi jauh hari, betul. Tapi kemarin gimana nih kak? Perasaannya setelah tampil itu gimana? Bangga nggak? Bangga lah. jadi. Jujur bangga sih, bangga bisa tampil di acara di Mandawangi lagi. Setelah dan juga saya bangga karena itu sebagai apa ya, portofolio. Iya, portofolionya Kak portofolio David. itu seperti itu, yes. Jadi sangat lega. Aku jadi makin penasaran. Aku kalau mau jadi portofolionya Kak Davin nih, besok Kak Davin tuh mau masuk kemana sih? Aku udah kayaknya udah tahu banget ya. Oh, Bukan gitu buat persiapan PTN lah. iya Ah. lah, portofolio Iya, buat portofolio. PTN. Kalau Gimana itu nih? sih saya jujur saya tidak apa ya, nggak akan masuk ke seni karena seni itu sebagai hobi saja. Mungkin saya akan masuk seperti ya pada umumnya lah, Oh, yang seperti umum. akuntansi Oh, seperti itu. oke. Jadi kayak buat sampingan aja. Iya, tuh. sampingan aja. Mungkin akan masuk apa ya kiranya? Mikir lagi. Ini udah mikir ke berapa kali ya, Kak? Puasa. Oh ya. Ya. Kak Davin dulu. Kak Davin dulu. Kita walaupun puasa harus tetap fit. Iya, habis lebaran loh kak, masa Oh iya. Aduh. Awas aja habis ini Kak Davin sama Kak Atika habis podcast terus tiba-tiba mau Oh kayak. enggak ya, Oh, enggak ya. Jangan-jangan ke arah nih. Iya, ke arah sih. Jangan-jangan nih. Ya semoga apapun impiannya Kak Davin ini bisa tercapai. Amin. Amin. Semoga tahun depan Bisa lebih berkembang ya kak. Amin. Amin. ada pagelaran budaya lagi. Iya. Kan? Boleh. Amin. Mau dong, mau lagi ya. Boleh. Modern gitu mas. Boleh. Pengen lihat soalnya Kak. Aman, boleh. Kak Atika ini kita udah berapa lama ya operator? Iya. Sudah berapa lama? Kurang lama. Kurang lama. Ah. Kurang lama kalian nanya-nanya apa lagi nih? Ya, gimana cara bagi waktunya? Oh, iya. Bagi waktunya itu Oh iya. Kakak Davin itu korti guys yang biasanya nata-nata motor itu guys di parkir. Sekarang nggak ada bebannya. kena poin itu. Kena poin itu. Gimana Kak cara bagi waktunya? Bagi waktunya sih cukup susah ya karena untuk dibuat latihan wayang terus juga sekolah kan dari jam 6.45 sudah harus di sekolah, Ya, jam 6 sampai sudah jam harus setengah 3 ya, Kak? sampai jam setengah 3 dan itu juga belum ada kalau kumpulan apa, Oh ya, belum kumpulan. ada event apa lagi itu, waduh sangat susah itu. Paling ya kalau waktu senggang itu ya malam-malam gitu. Buat belajar dong kalau malam-malam. Iya, Buat tidur. iya. Ya waktu senggang itu ya paling jam 10 karena biasanya jam habis maghrib itu kan kadang ada latihan karawitan Di gitu. sini juga ya kak. Di luar. Kalau di sini jam segitu sudah tidak boleh. Oh ya, sudah tidak boleh. Tidak boleh. Kalau latihan apa itu? Wayangnya juga itu di luar. Iya di luar. Jadi ya bersama Kisifa itu. Oh. Kisifa. Kemudian tahu nggak Mas Udin? Oh iya tahu Mas tahu. Udin. tahu, ya, Nah ya. itu juga Alumni kita. alumni kita Alumni. juga. Itu juga yang mengajak saya pada bermain gamelan, bermain wayang itu seperti itu di luar. Terima kasih untuk Kishifa dan juga Mas Udi Halo, kalau kalian melihat. yang telah mengajak Davin ini buat tampil Jadi Ya. penerus ya kak. Jadi penerus nih. jadi penerus. Ya. Tapi kira-kira gimana nih Kak harapannya kalau semuanya ada di kelas nih yang jadi penerusnya Kak Davin kalau nanti udah lulus harapannya gimana? Harapannya sih semoga tetap lancar, tetap lestari kebudayaan kita
terutama budaya Jawa, khususnya gamelan, wayang itu, apalagi di Man 2 Banyuwangi itu kan juga jarang sih yang mengikuti karawitan ini. Mungkin ya anak-anak yang kepo lah, anak yang pengen tahu lah, mencoba hal yang berbeda, Mencoba hal yang baru. hal baru Ya. seperti itu ya. Semoga saja adalah penerusnya Amin. dari tahun ke tahun ini. Atau mungkin Kak Atika? Gimana? Atau mungkin Kak Atika? Mungkin ya tahun depan ya Mungkin saya. Yes. Apalagi nih, adakah yang di belakang layar kau udah pada loyo semua ini? Aduh. Panitia Gimana? apa nih? Panitia manifest. Ya, jujur saya ikut panitia, masuk panitia. Double Double job job. saya. Capek banget gak kak? Siapa? Si apa ya? Duh. Si saya Pikir lagi ya. saya sebagai si dekorasi. Jadi yang menata apa itu atrum itu saya juga membantu lah. Menata atrum itu. Kalau Yang nata panggung itu juga Kak Davin tuh. ya yang nata panggung untuk pagelaran budaya itu juga dari teman-teman ya. Apa tuh? Misalnya Kak Davin ada apa namanya job, kan kayaknya pulangnya subuh-subuh gak sih aku lihat dari SP? Oh, Enggak. jujur tidak, karena tidak tidur. Oh iya sih. Karena kan kalau pagelaran gitu kan tengah malam gitu. Iya, yes. Dari jam 10 sampai subuh. Wah, Subuh. Jangan-jangan tidurnya pas jam pelajaran. Enggak dong. Besoknya Enggak tetap dong. sekolah. Tetap Ciko sekolah. kali. Keren Enggak banget dong. ya bisa. Enggak salah maksudnya. Jas. Tapi lah aku yakin kalian semua di sini juga pasti pernah lah tidur di jam pelajaran. Oh, iya kan? Gitu kalian menyudutkan Kak Davin. Sering tuh Ara. Iya, aku juga sering kok. Iya. Kalau wayang tuh kenapa sih harus malam-malam biasanya? Karena kan itu panggung khusus malam. Kalau kan itu ada lampunya. Iya. Nah, kalau siangnya kan ya nggak kelihatan. Ya kan, makanya waktu kemarin waktu aku lihat latihan pas malam-malam itu aku ngerasa lebih bagus. Lebih karena bagus kan, ya. Soalnya lampu sorotnya tuh Itu kayak lebih mewah, lebih mewah. ya. Kenapa malamnya tengah malam? Kenapa tengah malam banget? sampai subuh. Karena itu dari dulu sih, dari zaman dulu sudah seperti itu, sudah dari misal dari jam 8 itu kita main. Kemudian ada juga yang jam 9 itu kita sudah main terus sampai kadang ada sampai jam 4, jam 3, bahkan sampai jam 6. Itu karena apa ya? Karena tradisi sih. Oh, menurutku. jadi emang udah dari dulu kayak Dari gitu. dulu emang seperti itu. pakemnya. Ya, seperti itulah. Seperti itulah ya. Seperti itulah. Aku melihat dia Kak Davin ini sudah mulai gimana ya, lemes-lemes gitu. Kak Atika juga udah mulai lemes-lemes gitu. Aku juga udah mulai lemes-lemes. Udah mulai kering ini. Kering ya, mulai nih, kering aduh. tenggorokan ini ya. Siang-siang gini enaknya ngapain ya kak? Tidur. 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 Nanti kita ngabuburit. Ngabuburit nanti boleh, ngabuburit. ngabuburit kita. Bareng ya. Takjil favorit. Takjil favorit. Takjil favorit, Apa tuh? apa ya? Es sih. Es. Es, pasti es. Es apa nih kak? Es teler. Segala jenis es. Saya pasti akan Segala minum. jenis ya. Es batu, es batu. Es batu, Es batu. es teh. Es gabus Kak. Kalau aku sendiri aku suka jenang. Jenang. Jenang apa tuh? Ketan hitam. Oh, Ketan hitam. Berarti buka puasanya anget-anget. anget-anget gitu ya. Oh. Kan kita bisa request kasih es juga. Oh iya. Kamu Ya, minta bisa. apa? Kalau aku sih es buah ya, itu favorit banget. Es buah. Seger gitu kak. Iya, enak sih Kak. Manis-manis. Masih Beratnya dong makan beratnya. makanan berat. Apa ya? Apa ya makanan berat? Kalau yang suka ya. Semuanya akan saya tampung kalau Apalagi makan. pas laparnya ya. Iya. Terus Tapi entah kenapa kalau habis puasa itu kita kayak makan dikit aja kenyang. iya sih, iya betul. Kenapa ya? Nikmatnya Nikmatnya. puasa. Nah, Iya. nikmatnya puasa. Masya Allah. Baru kali itu, Masya Allah, tabarakallah. Aduh. Lagi puasa soalnya kak Iqbal.
apa Kak Ara? Karena tenangin diri kamu ya Kak Ara. Tenangin diri kamu Kak. Kara tenang Kara. Tenangin dirimu Kak Ara. Ini kayak udah ngebus Kara, udah merah banget. Oh udah akhirin aja nih. Oh, aduh. Oh iya, kayak Kak Ara sudah gak udah kuat nggak nih. ini. Udah tenangin dulu Kak, tenangin udah. Tenangin Kak. Tarik nafas ya. Kenapa sih yang operator ini kayak mereka kompor banget? Iya ya di belakang. Nanti kita akhirin ya. Terima kasih sobat Terima Mandawangi kasih ya. atas perhatiannya. Ya udah dengerin cerita kita. Iya, kita cerita udah- Ki Davin sih. Ya cerita Ki Davin, kita udah yapping baik banget nih. Iya. Bahas apa aja tadi? Banyak lah. Banyak Banyak lah. banyak. Oke, sobat Mandawangi jangan lupa untuk selalu nantikan. Oh iya, terima kasih gini nih. Ngapain Kak? Oke, terima kasih juga untuk Kak Davin, Iya. Ki Davin, Ki Davin. Iya. sudah Iya. menyempatkan waktunya. Ya, untuk ngobrol bersama kita ya. Iya. Alhamdulillah banget ya, aku tadi bisa tertawa lepas sekali. Iya. Ya, Kak Davin ini sebenarnya. Aduh. Oke, sobat Mandawangi jangan lupa untuk terus nantikan podcast spesial Ramadan di channel Mandua Banyuwangi dengan cara tekan like-nya, Komen dan subscribe. Iya, share Dan juga tuh. Iya, dan jangan lupa follow Instagram. Instagram Mandua Banyuwangi dan juga News TikTok. Mandua Banyuwangi. TikToknya juga Iya, kan? Oh ya, TikTok. TikToknya juga. Semuanya harus di-follow ya. Iya. Semuanya harus follow Iya, kalian. harus follow. Follow IG-nya Kak Davin juga. Iya, jangan lupa ya. Oh. Kan ada juga yang di follow. Aduh. Oke, udah nih ya Kak. Udah. Oke,